This meeting is being recorded. Time gets hard, there's no way to turn. As it promised, he will always be there. Bless us with his love and his mercy, cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, so you should turn. As he promised, he will always be there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Putra, arah headset yang anaknya. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada sore hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita dapat bertemu di media ini melalui media Zoom. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Bapak dan Ibu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah sudi kiranya menyisihkan waktu untuk hadir dalam program kami, yaitu program sosialisasi terbatas RPL Pra PPG PAI Angkatan Kedua tahun 2022. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai agar sosialisasi ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat dulu lah kepada teman-teman yang hari ini telah dipanggil untuk PPG ya, yang batch 2. Khususnya saya dapat informasi bahwa dari daerah Langkat itu ada sekitar, kalau tidak salah itu ada ratusan guru yang dipanggil untuk pendidikan PPG selama 3 bulan di LPTK. Kemudian juga selamat kepada teman-teman yang di Binjai juga, saya dapat informasi mereka juga mendapat panggilan untuk mengikuti pendidikan PPG tahun 2022. Mudah-mudahan nanti teman-teman di daerah lain ya bisa mengikuti jejak dan program yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di daerah Langkat, di daerah Binjai, dan juga Padang Sidimpuan. Saya juga dapat informasi teman-teman di sana mendapatkan bantuan dari Pemda, yaitu bantuan berupa pembiayaan pelaksanaan PPG tersebut. Mungkin nanti terkait hal itu Bapak dan Ibu kita bisa tanya jawab ya setelah selesai acara pengantar sosialisasi terbatas ini. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Sebelumnya saya mohon maaf kameranya saya tutup karena kondisi kesehatan dan keadaan saya hari ini, jadi saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kita melaksanakan latar belakang ini? Maaf Bapak Ibu, kenapa kita melaksanakan program ini? Karena ada beberapa latar belakang yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa program ini adalah bisa dikatakan dalam sisi dalam sisi penampilan ini adalah program baru, yaitu program
yang baru dilaksanakan tahun 2022 ini ya, bagi teman-teman yang dipanggil mengikuti pendidikan PPG. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu, program ini tidak ada ya. Meski demikian dari sisi esensial sebenarnya dari awal program ini dari segi substansinya itu sudah ada, tapi dia bersifat konvensional ya, bersifat pemberkasan, ya print out dan lain sebagainya gitu. Tetapi untuk yang 2022 ini dia menggunakan digitalisasi. Oleh karena itu tentu ini karena program baru, maka kami berupaya untuk membantu memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, RPL itu adalah rekognisi. Ya. Kita sama-sama ketahui, itu artinya apa? Mengingat kembali. Ya. Rekognisi itu maksudnya mengingat kembali. Ya. Pembelajaran lampau. Jadi pembelajaran lampau ini itu menurut teman-teman yang sekarang sudah lagi mengikuti, ya itu diminta selama 6 tahun terakhir ya Bapak dan Ibu. Jadi selama 6 tahun terakhir kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta. Nanti apa saja dokumennya akan kami sampaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini cukup melelahkan, bahkan bagi mereka yang pertama sekali ini sangat merepotkan sekali ya. Pada waktu itu mereka diberi waktu 3 hari gitu, tetapi di dalam pelaksanaannya kan banyak yang minta bahwa antara waktu 3 hari dengan dokumen yang cukup banyak itu mereka minta mohon untuk diberikan perpanjangan waktu. Dan terakhir saya mendengar informasi sekarang ini diberi waktu selama 2 minggu ya untuk menyiapkan berkas-berkas berbentuk digital tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, meskipun Bapak dan Ibu belum dipanggil, ya tentu kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari dari sekarang ya. Jadi saya kira kegiatan RPL yang dilakukan ini tentu pasti sangat membantu ya Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya apa itu RPL. Selanjutnya Bapak dan Ibu, banyak sekali teman-teman kita guru itu kesulitan ya kesulitan terutama di bidang IT ya. Jadi bahkan ada guru mungkin yang masih bingung bedanya download dengan upload gitu ya kan. Jadi kalau download itu kan kita kan mengambil ya. Kalau upload itu kita memasukkan gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga bagi guru-guru kita masih banyak yang tidak kurang ini ya, karena karena masih jarang menggunakan media-media berbasis digital, jadi mereka tidak terbiasa ya dengan istilah-istilah itu. Jadi hal-hal seperti itu kita tentu Bapak dan Ibu tidak ada tawar-menawar karena PPG itu kan terkait dengan keprofesionalitasan ya. Jadi orang kalau yang namanya profesional itu kan tidak ada kata tidak bisa ya terkait dengan tugas-tugasnya. Maka dia harus terus belajar. Ya, jadi karakter orang profesional itu ya manusia pembelajar. Kemudian Bapak dan Ibu, kami mendengar berbagai macam masukan-masukan, kesulitan-kesulitan dari teman-teman itu ya. Itu kami tanggapi dan kami mencoba menawarkan satu program yaitu pelatihan RPL pra PPG dan ternyata alhamdulillah mendapat respon ya dari teman-teman sekalian ya. Jadi sehingga kami membuat kegiatan di angkatan pertama itu ya Bapak dan Ibu. Baik, kami lanjutkan. Berikutnya adalah kami ingin sampaikan bahwa kegiatan RPL itu materinya cukup banyak Bapak dan Ibu ya. Dokumennya cukup banyak sekali. Jadi tentu kalau ini dalam waktu sebulan juga berat kita untuk menyiapkannya ya. Apalagi 6 tahun terakhir entah kemana itu dokumen kita ya. Nah, itu tentu bisa membuat guru dalam keadaan
posisinya sangat menyulitkan sekali. Bahkan mungkin saya khawatir ke teman-teman yang sudah yang sudah usianya di atas 35 ya, 40 itu bisa membuat seorang jadi stres ya, tertekan karena tuntutan-tuntutan itu. Dan saya mendengar ada isu ya, tapi mudah-mudahan isunya tidak benar. Ada juga guru yang minta dibuatkan oleh orang lain dan dia harus menyiapkan uang yang tidak sedikit untuk ini. Itu saya kira satu fenomena yang ironi lah ya. Kenapa? Karena nanti mungkin di RPL-nya dia bisa, tapi nanti di pelaksanaan proses proses pendidikannya kan semua membutuhkan IT. Nah, jadi mohon kepada Bapak dan Ibu ya bersiap-siap dan selalulah mengupdate bagaimana perkembangan sistem di PPG itu. Baik Bapak dan Ibu, kami akan tampilkan materi yang akan kami sampaikan nanti kalau Bapak dan Ibu ikut di angkatan kedua ya. Yaitu yang pertama adalah pengenalan RPL Bapak dan Ibu ya. Jadi kami akan mengenalkan kepada Bapak Ibu apa itu RPL terkait mekanismenya ya, terkait dengan sistemnya ya. Nah, untuk pengenalan RPL ini nanti akan dikenalkan oleh salah seorang fasilitator yang sengaja saya ambil dari para peserta itu sendiri. Jadi yang menyampaikan nanti Pak Mustaqim ya. Pak Mustaqim sekarang sedang pendidikan Bapak dan Ibu PPG. Jadi dia di batch 1. Nah, jadi segala informasi terkait informasi di dalam ya pelaksanaan PPG itu dia sedang jalani sehingga kita menganggap bahwa apa penyampaian Pak Mustaqim itu akan sangat relevan dan bernilai bagi Bapak dan Ibu. Jadi bukan orang luar ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan pengamat ya, tapi dia pelaku sendiri. Jadi alhamdulillah ya beliau bersedia menjadi fasilitator dan akan membantu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang perkembangan terkini tentang RPL itu atau PPG itu bisa nanti berkomunikasi kepada beliau ya. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu harus menyiapkan RPP selama 6 tahun terakhir ya. Nah, itu nanti teknisnya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Pak Mustaqim ya. Tetapi mengenai pembuatan RPP itu kami nanti mulai dari analisis SKL, KI, dan KD. Jadi ada analisisnya dan terkait dengan komponen-komponen RPP itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Murni ya. Jadi beliau nanti akan menyampaikan tentang materi RPP atau yang sekarang disebut sebagai modul ya kepada Ibu di kurikulum Merdeka ini. Kita juga nanti bisa mendampingi bagaimana membuat modul yang terbaru. Ya, kebetulan saya juga lagi nyusun kerjasama dengan Erlangga, ya, yaitu tentang pembuatan modul ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita bisa juga ada waktu ya di program refresh ya di program webinarnya nanti kita bisa mencoba untuk memperkenalkan sampel modul ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang berikutnya adalah materi tentang model-model pembelajaran ya. Ini materi ini cukup cukup penting Bapak dan Ibu, apalagi di pelaksanaan nanti waktu Bapak dan Ibu praktek mengajar. Nah, ya. Jadi nanti waktu Bapak Ibu praktek mengajar itu akan sangat tergantung kepada bagaimana penguasaan Bapak dan Ibu terhadap model-model pembelajaran. Dan model-model pembelajaran itu harus yang recommended Bapak dan Ibu. Recommended artinya adalah model pembelajaran yang disarankan oleh pemerintah. Nah, nanti akan terlihat gitu. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu mengajar itu menggunakan model pembelajaran dan yang tidak menggunakan model pembelajaran. Dan itu akan sangat mempengaruhi nilai. Ya, nilai praktek mengajar itu sangat nanti Pak Mustaqim bisa ditanyakan itu ya, bagaimana pengaruhnya. Tapi saya kira itu membuat banyak guru gugup. Ya, kalau sudah gugup ya, kemudian penampilannya tidak profesional dan tidak sesuai dengan seorang yang dituntut bagaimana pembelajaran aktif itu nanti akan kelihatan di sini. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diberikan materi bagaimana sintaknya nanti dan di sini ada Ibu Wahidah Akmal ya
itu Ibu Wahidah Akmal adalah guru yang mendapatkan penghargaan sebagai pernah menjadi guru berprestasi di bidang inovasi, di bidang model pembelajaran kalau tidak salah, media pembelajaran. Nah, ini beliau nanti akan menyampaikan tentang model pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah materinya tentang asesmen, Bapak dan Ibu. Ya, asesmen itu adalah penilaian, baik itu sikap, ya, kemudian pengetahuan, spiritual, ya, dan bagaimana lembaran-lembaran observasinya itu menjadi bahagian juga yang tidak boleh, ya, karena setiap pembelajaran itu wajib ada asesmen, nah, dan setiap penilaian di dalam RPP itu wajib kita akan melampirkan formulirnya, lembaran-lembaran penilaian, ya. Jadi kalau kita di K13 itu ya harus ada lembar penilaian yang terkait dengan spiritual, tentang sikap dan pengetahuan. Nah, ini juga saya kira hal yang akan sangat mempengaruhi penilaian terhadap RPP, Bapak dan Ibu. Jadi di dalam RPP itu harus ada tercermin ini, asesmen itu, ya. Jadi tidak boleh ada RPP tidak ada penilaiannya, itu tidak boleh, Bapak dan Ibu, ya. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, ini saya kira ini yang sangat sulit ya bagi Bapak dan Ibu dan guru. Nah, media pembelajaran minimal Bapak dan Ibu harus menampilkan video pembelajaran. Nah, jadi ini bagi Bapak dan Ibu harus benar-benarlah mampu membuat video pembelajaran. Nanti bisa menggunakan Canva, ya, dan nanti akan dilatih oleh Ibu Eli, ya. Nah, Ibu Eli ini beliau adalah pernah mendapatkan penghargaan di AKPAI, ya, yang dilaksanakan oleh Sumatera Barat, yaitu pembuatan PowerPoint terindah, ya, tercantik itu di Sumatera Barat. Beliau pernah mendapatkan juara, dan beliau juga adalah masuk di KTA AKPAI Digital, ya, yang kita koordinasi di Sumatera Utara. Nanti juga mungkin akan diajarkan bagaimana Google Classroom, ya, kalau Bapak dan Ibu, ya, dan kemudian hal-hal lain, ya, mudah-mudahan cuman nanti kendalanya di waktu, Bapak dan Ibu, sehingga kami nanti ada program tambahan untuk ini. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait dengan fasilitator kita, ya, adalah yang pertama tentunya adalah saya sendiri, ya. Saya Ahmad Taufik Nasution. Pengalaman saya memang juga dari 2011, dari 2005 saya sudah menjadi guru, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sudah pernah menjadi guru berprestasi tingkat nasional tahun 2011, 2012, dan 2017 di Kementerian Agama, dan aktif sekarang Bapak dan Ibu di Dewan Pimpinan Pusat di bidang penelitian dan pengembangan di AKPAI. Juga di Sumatera Utara sebagai Wakil Ketua AKPAI, dan di Deli Serdang sebagai Ketua AKPAI, dan saya mengajar di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Bapak dan Ibu. Kemudian dari Bu Dahlinar, beliau ini dari Padang Sidimpuan, ya. Mohon maaf, saya lupa Bapak dan Ibu, ada satu lagi materi sebenarnya, yaitu terkait dengan LKPD, Bapak Ibu. Mohon maaf nih, masih kurang ini. Mohon maaf, ya. Mohon maaf, saya mundur lagi ke belakang ini. Materinya masih banyak ternyata, ya. Kemudian ada komponen terkait dengan LKPD, yaitu semacam LKS lah kalau zaman saya dulu, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus menguasai apa aja komponen-komponen LKPD, dan plus nanti dilatih tentang membuat soal berbasis game. Nah, ini saya kira belum ada di pelatihan-pelatihan lain, Bapak dan Ibu. Jadi nanti cukup menarik kalau Bapak dan Ibu membuat LKPD, tapi linknya ada link-link soal-soal berbasis game atau online. Dan itu tentu bagi dosen-dosen, ya, itu cukup cukup menarik bagi dia. Dan itu jadi nilai tambah bagi Bapak dan Ibu, ya. Jadi saya kira hal seperti itu nanti membuat nilai Ibu bisa tinggi kalau ada soal-soal berbasis game. Kemudian instrumen dan pengolahan data, ini PTK. Nanti ini terkait dengan instrumen pengolahan data, nanti di sini adalah Pak Awal, yaitu beliau adalah dosen matematika, ya. Beliau S2-nya di Surabaya, dan dosen juga sempat di
Universitas Al-Wasliyah ya di Medan. Nanti beliau sangat penting, ini tidak boleh sampai ketinggalan ya, karena ini terkait dengan pengelolaan data, matematika. Jadi beliau kompeten sekali di bidang ini, dan beliau adalah kepala sekolah berprestasi, juara 2 di tingkat provinsi beliau. Kalau udah juara 2 di tingkat provinsi, berarti juara 1 di kabupaten kota. Kemudian proposal PTK, Bapak dan Ibu. Nah, ini penting juga ya, karena wajib ada PTK nanti. Jadi, Bapak dan Ibu, apalagi mohon maaf sekali, guru-guru swasta itu kan masih bisa dibilang minim ya, dan belum pernah mengikuti pelatihan tentang PTK. Ini nanti saya yang akan coba ya, karena kebetulan saya dulu pernah diajarkan oleh Profesor Bandi Delpi dari UPI, ya, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kebetulan saya, Bapak dan Ibu, pernah mendapat program beasiswa S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi di sana kita mendapatkan pelatihan tentang proposal PTK. Kemudian Bapak dan Ibu, nah kita ada refresh nanti 11 hari. Ya, jadi kita cukup membantu lah bagi Bapak dan Ibu. Artinya setelah pelatihan tatap muka, itu kita ada lagi pertemuan, 11 kali pertemuan lagi Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya yang dimaksud refreshing di sini adalah nanti di lokasi acara, kalau model yang angkatan 1 kita bisa jalan-jalan di Masjid Agung, di Taman Buah, di sekitaran Pemda Lubuk Pakam ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan tadi yang kelewatan ini. Nah, di sini pemateri kita Bu Dalinar sudah saya jelaskan tadi dari Padang Sidimpuan, beliau guru SMA dan suaminya juga adalah seorang dosen. Kemudian Ibu Eli Pasaribu, ya tadi sudah saya jelaskan. Bu Wahidah Akmal sudah, ya beliau adalah guru yang pernah mendapatkan prestasi di media pembelajaran. Kemudian ada Bu Murni, nah beliau juga ini instruktur K13 ya. Dan beliau juga adalah instruktur PPKB ya. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, kemarin ada seleksi nasional untuk instruktur PPKB ya, itu program baru, artinya baru di 2022 ini, walaupun dulu ada di 2019, tapi sekarang dihidupkan kembali. Itu yang masuk itu Bu Murni, kemudian Bu Eli, kemudian saya sendiri itu masuk di lulus dan kami mendapatkan sertifikat sebagai instruktur PPKB tingkat provinsi, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian ada Pak Muas Daulay, ini beliau adalah pengurus MGMP, sudah lama melintang dan instruktur K13 juga ya. Dari awal-awal beliau sudah aktif di K13 dan beliau adalah guru di SMK di Medan, Bapak dan Ibu. Bu Murni ini juga di Medan, dulunya orang Sedang Bedage, Bu Wahidah di Tanjung Morawa. Ini Bapak Awaludin tadi yang terkait dengan instrumen dan pengolahan data. Kemudian Pak Mustaqim adalah peserta peserta PPG tahun ini di batch 1. Kemudian kami nanti dibantu sama Pak Sampurno ya dan Pak Henry, beliau adalah moderator dan membantu kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu perlu bantuan, perlu diantar, perlu mobil, ya ini mereka akan standby untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya ini adalah tampilan program pelatihan RPL PPG Guru PAI pada sekolah, ini angkatan pertama, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah para fasilitator ya yang alhamdulillah mereka punya pengalaman dan latar belakang di bidang pendidikan dan prestasi ini Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kemarin di angkatan 1 kita yang ikut ada 5 provinsi Bapak dan Ibu. Ya, karena ada yang ada yang offline itu tatap muka dan ada yang online. Jadi ada 5 provinsi dari teman-teman, ada yang dari Papua, dari NTB, ya, dari Kalimantan, ya, kemudian dari mana itu ada beberapa provinsi yang hadir dan ini adalah para peserta yang tatap muka Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah dibuka oleh Kementerian Agama, ya, yaitu beliau sebagai Kepala Kementerian Agama, dihadiri juga Ibu Pakis dan kemudian dihadiri Ibu Pengawas ya. Dan Ketua DPO Akpes Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu di angkatan 1 kami anggap program ini cukup sukses. Terkait lokasi kegiatan di
di Angkatan 1 dan Angkatan 2 kami rencana ya Bapak Ibu. Di Angkatan 2 ini rencana kalau Pemda mengizinkan ya, karena terkait dengan kemampuan kita juga ya Bapak dan Ibu untuk melobi dan pembiayaan, kita akan, ini lokasinya Bapak Ibu. Jadi ini adalah suasana kamar ini adalah sanggar siaga. Jadi Bapak dan Ibu nanti menginap ya, bagi yang menginap di tempat ini ya. Jadi alhamdulillah ini gedung baru Bapak dan Ibu. Walaupun mungkin sudah 2 tahun, tapi ini dianggap baru karena fasilitasnya masih nampak kelihatan baru ya. Ini adalah sanggar tempat penginapan para peserta dan fasilitator. Ini adalah ruang belajar kita Bapak dan Ibu. Ya, ini dilihat dari dalam seperti ini, kapasitasnya muat 50 orang, dan ini kalau dilihat dari luar ya. Ini adalah ruang Loka Among Wiyata. Dan ini berada di Kompleks Cadika, Lubuk Pakam. Bapak dan Ibu, kami disiapi fasilitas yang memadai lah ya oleh Pemda. Ya, mulai dari layar, kemudian speakernya, dan kemudian infokusnya. Ya, jadi alhamdulillah ya, tentu ini juga berkat bantuan teman-teman sekalian lah, terutama peserta yang semuanya ini tentu kami kami hidangkan lah kepada Bapak dan Ibu, karena kami ingin biaya yang kami dapatkan itu dari Bapak dan Ibu, tentu biaya itu maksimal untuk melayani Bapak dan Ibu. Bahkan materinya juga kami tidak kurangi, dan fasilitasnya juga pengakuan para peserta itu yang ditestimoni bahwa fasilitas tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, karena kami menggunakan pembiayaan itu untuk kepentingan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi cukuplah di Angkatan 1 ini bagi kami menganggap bahwa alhamdulillah segala sesuatunya cukup memadai dari segi fisik ya, tapi dari segi waktu memang kurang, itu sangat kami akui karena banyaknya sekali materi-materi yang harus dipersiapkan. Ini Bapak dan Ibu cukup asri ya, kalau di sana Bapak dan Ibu jalan-jalan pagi cukup ya, enak sekali ya, luas ya, pohon-pohon juga masih banyak. Itu ada musolahnya Bapak Ibu yang di ujung ya. Jadi kalau pagi di sini Ibu jalan-jalan ke Taman Buah juga sangat Taman Buah nggak jauh dari sini, paling 5-10 menit Bapak Ibu jalan pagi bisa rekreasi di Taman Buah ya. Kita 30 menit, 45 menit. Jadi tidak jauh. Di samping ini ada Taman Buah Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah di dalam Bapak dan Ibu, ini adalah kamar ya. Jadi tilamnya juga masih masih baru ya. Tilam masih baru, kemudian ada dapurnya, ada kamar mandinya. Kamar mandinya 2 Bapak dan Ibu. Ya, satu ruangan ini muat untuk berapa ini ya? muat 20 orang Bapak dan Ibu. Ya, muat 20 orang, kamar mandinya 2, dan ini ada dapur. Tapi kita tidak sempat untuk masak. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau misalnya ada satu kelompok ya, misalnya dari Asahan ada 5 orang, ya nggak apa-apa, di sini bawa kompor boleh. Ya mana tahu kepingin masak Indomie, kepingin masak kepingin minum teh manis gitu. Meskipun kami sebenarnya sudah menyiapkan makanan ya. Kami sudah siapkan makanan, kami siapkan snack, kami siapkan makan malam, makan siang ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambah lagi ya silakan saja. Mana tahu dari Asahan ada 5 orang ya, yang satu bawa kompor ya kan, yang satu bawa gula, yang satu bawa piring ya nggak apa-apa, lebih ringan ya. Ini Taman Pramuka, tempat teman-teman lagi sore kalau mau lagi santai-santai Bapak dan Ibu. Ini kantin Bapak Ibu ya. Ini adalah kantin. Jadi kantinnya juga representatif ya, masih baru nih. Jadi muat kapasitas 50 orang. Nah, di kantin ini Bapak dan Ibu tempat makan kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau beli mau beli kopi, mau beli apa di sini pesan bisa, kalau kopi, teh manis bisa pesan di sini ya. Tapi kalau makanan tidak dijual, tapi kita udah siapkan bekerja sama dengan kantin ya. Kemudian sarapan juga disiapkan teh manis Bapak dan Ibu. Seperti Bapak Ibu lihat ini adalah teh manis ya, setiap pagi ya, ada teh manis, ada kopi gitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tidak jauh dari sini kita cukup jalan kaki atau rombongan, nanti itu bisa nyewa mobil, itu jarak
Ya, cuma hanya 20 menit, ya 15 menit kita bisa ke Masjid Agung Pemda. Ini teman-teman cukup indah ya, di dalam lagi sholat maghrib ya, dan ini teman-teman lagi di luar foto bersama ini. Ya, ini cukup masjidnya desainnya cukup ini ya, cukup bisa dibilang indah lah ya. Oke. Lanjut Bapak dan Ibu, kita jadwalnya itu adalah offline 3 hari. Ya, kemudian online 11 hari, itu refresh ya. Karena kalau yang 3 hari ini kita pengenalan aja Bapak Ibu, pengantar, karena banyak sekali kan materi RPL itu. Jadi nanti di online-nya kita akan ini. Untuk di angkatan 1 Bapak dan Ibu, nanti online-nya hari Senin besok. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau misalnya ikut ya nggak apa-apa, ya supaya lebih ini cepat ya, nggak ada masalah. Cuma harus mendaftar dulu ya secara resmi Bapak dan Ibu agar dimasukkan ke grup resmi ini. Walaupun Bapak dan Ibu belum mengikuti, di refresh ini bisa aja Bapak dan Ibu ikut. Nanti kalau misalnya di angkatan 2 ingin ikut lagi, tidak perlu bayar biaya lagi Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman yang udah ikut angkatan 1, kemudian ikut angkatan 2 juga boleh. Kalau yang daring, karena kan kita komponen pembiayaannya kan cuma ini aja kan, Zoom aja. Tapi kalau tatap muka ya tentu harus menyiapkan pembiayaan, karena kan seluruhnya kan kita biayai sendiri, makan, minum, dan segala macamnya. Jadi bisa nanti yang angkatan 1 ada dari angkatan 2, angkatan 3 itu tidak dipungut biaya. Jadi boleh Bapak Ibu. Nah, jadi boleh saja nanti hari Senin ini Bapak dan Ibu ikut daringnya supaya lebih cepat, ya nggak ada masalah. Yang penting Bapak dan Ibu mendaftar secara resmi begitu. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi ya. Ini rencana kegiatan, tapi rencana kegiatan ini tergantung kepada peserta Bapak Ibu. Minimal ada 32 orang peserta tatap muka agar kami bisa katakanlah mengcover dan menyewa Pemda Cadika itu mes Cadika Pemkab Lubuk Pakam Deli Serdang Bapak dan Ibu. Jadi kami harus, makanya saya kesulitan kalau mengatakan misalnya kalau pesertanya cuma 10 orang, kita kan nggak mungkin bisa membiayai seluruh komponen itu, Bapak dan Ibu. Ya, karena kita harus menyewa peralatan, kita harus menyewa tempat segala macam, ya, ada uang kebersihan, ada uang untuk penjaga malam, itu kalau 10 orang kita tidak. Jadi 32 orang, Bapak dan Ibu. Jadi sehingga kalau ada 32 orang, minimal ada 20-25 kita sudah bisa pastikan kegiatan ini, surat kita masukkan. Sekarang kita belum bisa memasukkan surat ke Bupati kalau pesertanya baru sekitar 7 orang. Bapak dan Ibu, online-nya nanti tanggal 4 sampai tanggal 14 Agustus. Ya, yang online, yang offline-nya, F-nya 2 ini, maaf. Itu 29.30. Kenapa kami ambil tanggal segini? Karena itu dan Ibu, tanggal 30 itu hari libur. Nah, jadi 29 itu kita 29 pagi atau 29 siang sudah kumpul. Jadi tanggal 30 libur, 31 itu libur. Jadi kita tidak mengganggu ini. Kalaupun mau minta izin di tanggal 29 itu aja. Kalau yang rumahnya jauh ya. Kalau yang rumahnya Siantar saya kira masih bisa lah ya masuk ke sekolah dan kemudian permisi. 30 itu libur Bapak Ibu. 31 itu juga libur, merah itu, minggu ini ya. Jadi kami ambil tanggal ini. Nah, selanjutnya kalau ada kendala di administrasi kami akan siapkan surat undangan. Jadi Bapak Ibu bisa mendapat izin ya. Misalnya tanggal 28 mau berangkat dari Sidimpuan, dari Kisaran, dari Asahan, suratnya kami siapkan. Apa yang Bapak Ibu perdapati dalam kegiatannya itu sertifikat Bapak Ibu. Kami siapkan 7. Kenapa 7 sampai 10? Karena setiap materi nanti kami. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kami siapkan 7? Karena di program RPL itu Bapak dan Ibu wajib satu semester itu ada satu sertifikat yang ada jamnya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu diundang oleh LPTK, wajib itu mengupload satu semester 1 kalau tidak salah. Jadi kalau 2, ya berarti 2. Jadi kalau 6 tahun kalikan Bu. Jadi selama 6 tahun Ibu itu harus memiliki sertifikat berapa itu? Berarti 1, 2, berarti 2 kali 6, berarti 12 sertifikat Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus punya sertifikat 12, supaya dapat poin bisa dianggap memenuhi persyaratan untuk mengikuti PPG.
Nah, itu sebabnya kenapa kami mengupdate ini, dan ini saya kira bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Kemana Bapak Ibu mencari 12 sertifikat dalam waktu sesingkat itu? Nah, jadi itu Bapak dan Ibu ya. Tapi kami tidak menjual sertifikat, karena sertifikat yang kami kasih ini apabila Bapak dan Ibu udah melaksanakan tugas. Kalau tugasnya belum selesai, sertifikat nggak kami kasih. Bukan kami tidak mau, tapi untuk mempertanggungjawabkan bahwa Bapak dan Ibu serius untuk melaksanakan pelatihan ini. Sehingga nanti Bapak dan Ibu ngomong ke peserta lain bahwa kami ini tidak main-main gitu. Tapi kami membantu. Nah, itu saya kira kata kuncinya di situ Bapak dan Ibu. Kemudian nanti kami kasih materi modul Bapak Ibu, modul-modul PPG yang jumlahnya ada 10 modul. Kemudian materi narasumber juga kami siapkan. Kemudian dia tidak akan mengikuti biaya nanti kalau ada angkatan ketiga yang secara online. Kemudian update soal-soal PPG. Kami Bapak dan Ibu juga nanti akan mengupdate soal-soal PPG, kemudian konsultasi dan pendampingan selama 11 hari, kemudian refresh materi online 11 hari. Jadi inilah yang Bapak Ibu dapati. Ya. Jadi ini yang Bapak Ibu dapati. Terkait dengan komponen pembiayaan Bapak dan Ibu, itu penginapan atau kamar 2 malam 3 hari bagi yang menginap, kemudian makan siang dan malam, snack siang, sore, malam, sarapan pagi dan teh, sewa peralatan, sewa aula, jaga malam dan kebersihan ATK, transportasi narasumber, dan lain-lain. Ini Bapak dan Ibu, kalau pesertanya 32 orang, model di angkatan 1, kami biayanya itu per hari itu habis sekitar 5 juta Bapak dan Ibu. Ya, habis 5 juta. 5 juta itu yang paling banyak menyerap yaitu di makan. Karena kita makan itu kan di sana itu dihitung sama pihak kantin itu sampai 18.000 sekali makan ya. Kemudian sarapan itu dihitungnya sama teh itu 15.000 ya, sarapan pagi sama teh sama kopi 15.000. Kemudian snack dihitungnya 7.000. Jadi itu komponennya, belum lagi biaya penginapan juga Bapak dan Ibu. Jadi penginapan itu. Jadi kalau di hotel kita nginap itu biaya ini nggak akan segini biayanya. Kalau di hotel kita mungkin biayanya bisa sampai 400, 800, bisa sampai 1 juta Bapak dan Ibu. Ya, biayanya bahkan lebih ya Bapak dan Ibu. Nah di sini Bapak dan Ibu, hitungan kami apabila peserta itu 32 orang, itu kalau online itu 200.000, kalau tatap muka itu 550.000 Bapak dan Ibu. Kami tahu bahwa 550.000 ini cukup besar bagi guru honor ya. Tapi mohon maaf, karena kegiatan kita ini semua adalah independen dan mandiri, maka kami menganggap 550.000 ini Bapak dan Ibu sudah sangat minimal. Dengan pelayanan kami maksimal. Karena kami kan sifatnya juga membantu kan, bukan untuk profit gitu. Jadi kami mencoba. Nanti bisa lihat testimoni peserta lah Bapak dan Ibu ya. Dengan biaya 550.000 ini. Tentu bagi teman-teman yang belum paham bagaimana masalah komponen pembiayaan ini dianggap banyak sekali ya, 550.000. Tapi bagi orang yang paham, kita menginap, makan 2 malam 3 hari, penginapan 2 malam ya dan lain sebagainya. Ini 550.000 ini saya kira cukup minimal ya Bapak dan Ibu. Ya, saya kira ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa melihat bagaimana testimoni dari teman-teman ya, pengalaman teman-teman itu ada kami kirim. Kemudian ini asumsi total biayanya Bapak dan Ibu yaitu 14 juta sampai 15 juta di angkatan 1. Ini sebagai laporan ya. Peserta minimal itu 32 orang tatap muka. Sumber biayanya mandiri dan independen. Ini foto kegiatan Bapak dan Ibu, ini Bu Wahida, ini Bu Murni kalau tidak salah, ini Pak Awal, ini Bu Eli. Nah, ini ada ruangannya Bapak dan Ibu ya. Jadi ruangannya representatif karena dikelola oleh Pemda. Kemudian ini foto kegiatan teman-teman ya. Mungkin ini yang kurang nyaman lah ya. Ya, karena yang ada di sini bangku dengan seperti ini ya. Harusnya memang pakai meja lebih enak ya. Tapi ini sudah fasilitas dari Pemda ya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti di angkatan kedua kalau bisa nanti kami coba pakai meja dan menyewa meja ya supaya lebih ini kayaknya. Ini foto kegiatan Bapak dan Ibu, teman-teman itu di kantin ya, di ruang belajar gitu. Kegiatan-kegiatannya cukup menyenangkan.
Baik Bapak dan Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan selanjutnya kami sangat berharap ada tanya jawab dari Bapak dan Ibu. Dengan senang hati kami akan mencoba untuk menjawabnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu, raise hand atau langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Pak, saya dari Langkat. Saya mau tanya lebih jelas, ini apakah kapan dimulai, Pak? Kemudian ataukah 3 bulan, selama 3 bulan, atau kami misalnya 1 bulan baru offline atau online lagi, apa gimana Pak sistemnya, Pak? Ya, terima kasih ya Bu Lisa, langsung saya jawab sambil kita lanjut nanti di begini. Jadi Bu Lisa dan teman-teman harus bisa membedakan ya. Ada namanya pretest. Pretest itu buka kurung seleksi akademik. Ada namanya PPG ya. Kalau pretest itu yang sudah kita laksanakan. Alhamdulillah teman-teman, saya percaya bahwa yang ada di sini semua sudah lulus ya. Sudah lulus pretest seleksi akademik ya, sudah lulus. Lalu ada PPG-nya. PPG-nya itu nanti diundang oleh LPTK ya, dan diundang itu tergantung kepada kota yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat, oleh panitia pusat. Itu selama 3 bulan. Ya Bu ya, itu selama 3 bulan. Dan itu biayanya sekitar 5 juta lebih. Dan itu ditanggung oleh APBN. Ya, dari APBN. Tapi jumlahnya cukup sedikit, Bu. Paling satu kabupaten bisa 5 orang, 7 orang, 8 orang, 9 orang. Sementara yang lulus PPG jumlahnya bisa ratusan. Jadi kalau misalnya dapat kota 10 orang kan Bu, ya, Ibu dari mana Bu? Kabupaten mana? Saya dari Langkat, Pak. Nah, Ibu dari Langkat. Alhamdulillah dari Langkat selamat ya. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Samiin dan pengawas, itu ada 100 kan Bu lulus ya? Iya Pak, alhamdulillah. Ibu termasuk daerah yang sangat bersyukur. Andai kata Ibu tidak dapat bantuan dari Pemda, maka Ibu menunggu 10 tahun lagi baru Ibu mengikuti PPG yang 3 bulan di LPTK. Kenapa? Kalau misalnya jatah di daerah Ibu, katakanlah 10 itu udah maksimal ya, 10. Dan ada 100. Berarti kan tiap tahun kan 10, 10, 10. Berarti Ibu menunggu 10 tahun. Ya kan? Jadi Ibu harus berterima kasih kepada pemerintah daerah di sana. Tolong teman-teman yang 100 orang, bagaimana bentuk rasa terima kasihnya kepada Pemda dan Kementerian Agama. Kalau tidak, Ibu tunggu 10 tahun. Nah itu nanti Ibu ikut pelaksanaannya selama 3 bulan. Bu Lisa ya. Selama 3 bulan. Nah, apa bedanya dengan program kami? Nah, program kami ini tidak ada hubungannya dengan 2 program itu, Bu. Hubungan langsung tidak ada. Ya, tidak ada hubungannya. Kalau dia pretest dikelola oleh Pansel di Direktorat Kementerian Agama Pusat. Saya kebetulan Bu pegawai Kementerian Agama. Saya pegawai Kementerian Agama, tapi saya di DPK diperbantukan tugas di SMA. Jadi saya mungkin bisa dikatakan paham betul tentang pengelolaan ini. Mungkin kalau dibandingkan Bapak dan Ibu ya. Jadi itu. Kemudian yang 3 bulan itu adalah program Kementerian Agama yang menunjuk UIN sebagai ini Bapak LPTK-nya, Bu. Jadi Ibu nanti selama 3 bulan akan dilatih oleh UIN. Nah, Ibu nanti akan diseleksi di sana. Itulah namanya Ibu harus menyiapkan RPL. Oh, begitu Pak. Nah, RPL itu Ibu harus menyiapkan RP. Nanti dijelaskan Pak Mustaqim di pelatihan. Itu cukup banyak yang kami jelaskan materi-materi tadi, Bu. Itu semua Ibu harus siapkan. Termasuk PPK. Nah, karena itu kami hadir gitu. Jadi program ini adalah program independen, tidak ada hubungannya. Saya pastikan Bapak dan Ibu tidak ada hubungannya dengan Ibu kalau ikut program ini dipanggil oleh pemerintah pusat, tidak ada hubungannya. Ini adalah program independen untuk membantu dan menyikapi ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang ikut di batch 2 nanti, itu nanti tidak ada penjelasan-penjelasan seperti kami, Bu. Karena dianggap Ibu sudah lulus pretest, Ibu dianggap orang yang sudah berpengalaman, Ibu dianggap sudah tahu semua.
Ibu sudah tahu buat RPP, Ibu sudah tahu buat LKPD, Ibu sudah buat PTK, Ibu sudah tahu buat media pembelajaran, video pembelajaran, semua Ibu dianggap sudah tahu. Jadi mereka tidak akan ngajari lagi, Bu. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu, tapi di lapangan Ibu Lisa kan tidak seperti itu kan, kondisi guru-guru kita kan. Iya, Nah, Pak. itulah kami hadir. Nah, paham ya Bu Lisa ya? Insya Allah. Nah, untuk itulah kami hadir. Maka nanti nilai manfaatnya akan dirasakan ketika Bapak dan Ibu sudah melihat tadi tampilan-tampilan materi yang kami sampaikan. Saya kira ada Bu Lisa lagi yang mau diperdalam, ada yang kurang jelas atau cukup? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, selamat ya Bu Lisa sama teman-teman di sana. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bentar Pak Eman, tadi Pak Solihin ini sudah ini dari tadi angkat raise hand. Oke. Silakan. Pak Mangga. Pak Solihin dari tadi. Silakan Pak. Pak Solih dulu ya. Ya. Langsung aja Pak Eman. Iya. Siapa? Iya, silakan Pak. Siapa Pak? Ya, Bapak silakan. Oh, saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas segala motivasinya, sehingga kami guru PAI kami semuanya ya bisa terbuka untuk selalu belajar dan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, direkod nggak apa-apa. Ya, silakan. Oh. Lanjut. Ya Pak. Lanjut Pak. Ya, saya dari Kabupaten Pandeglang Pak, jauh juga. Oh, iya. Banten Pak. Ya. Ya, tadi yang sudah menyimak dari awal ya sangat memotivasi sekali ya. Apalagi terbayang lah untuk masalah belajar, karena kami juga punya bukan moto ya, mungkin itu suatu kewajiban yang namanya menuntut ilmu itu mulai dari lahir sampai di akhir hayat, itu kewajiban, itu ya moto patokan yang kami miliki. Terus alhamdulillah saya juga Pak sudah 3 kali ikut pretest ini. Oh, mulai 2018 belum lulus. Terus 2019 kemarin tidak juga. Nah, ini yang barusan yang kemarin yang acaranya yang virtual, alhamdulillah Pak, saya lulus. Ya. Mungkin harus 3 kali Pak. Pertanyaannya Pak. Terus sekarang masih banyak tanda tanya-tanya ini Pak ya. Ini kenapa ini bisa ngantri seperti ini ya? Ya, saya paham. Soalnya gini Pak, Ya. dengar rekan-rekan yang sudah lulus pretest tahun 2019 juga masih tunggu antrian. Iya, betul. Belum juga. Pak Eman, mohon izin. Langsung saya jawab ya, karena esensinya saya sudah tangkap. Makasih Pak Eman, saya langsung saja supaya efektif. Benar Pak Eman, jadi peserta pretest PPG itu 130.000 Pak. Ya, 130.000. Dan akan ada tahap kedua Pak Eman lagi. Sudah dijanjikan oleh direktorat itu ya. Beberapa minggu yang lalu. Jadi Bapak dan Ibu yang belum tolong siap-siap. Jadi dari 130.000 itu Pak Eman, saya analisis ada dokumen dari Sumatera Selatan, ya, dan ada dokumen dari Sumatera Utara. Itu yang tidak lulus itu rata-rata ada sampai 20%. Nah, tapi teman-teman bilang semua lulus. Iya, karena yang tidak lulus itu kan dia nggak mau ngomong kan di WA kan.
yang di WA itu kan semua ngomong seolah-olah lulus semua kan, karena di WA yang lulus itu dia upload di Facebook, upload. Tapi data saya Pak, saya analisis melalui Excel, saya explore itu tidak lulus itu rata-rata 20%. Di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan itu 20%. Artinya yang lulus itu kan 80%, dan itu jumlah yang sangat banyak loh Pak. Iya. 180% dari 130.000, berarti ratusan ribu kan Pak yang lulus kan. Nah, Iya. Bapak percaya, ini mohon maaf, saya orangnya saintifik ya, jadi ngomongnya bukan ngomong sebagai seorang birokrat ya, bukan seorang birokrat ya. Bapak percaya kalau ditampilkan nilainya Bapak lulus? Tuntas. Ini mohon maaf. Saya tidak melihat. Iya. Iya. Cuma kalau waktu 2019 kemarin ya, Pak tampil nilainya keluar. Ya, gini ya, Pak Eman. Ya, Pak Eman, pertanyaan saya itu pertanyaan retorika ya. Kalau ditampilkan Pak Eman, nilainya KKM itu yang kemarin kalau nggak salah 55 ya, awalnya 60 sekian, tapi dirubah. Ya, diturunkan karena kalau dibuat 65, 60 itu banyak yang nggak lulus itu tahun 2018. Lalu 2019 diturunkan Pak Eman jadi 55. Jadi nilainya KKM-nya diturunkan. Jadi andai kata ditampilkan nilai itu Pak Eman kemarin, saya percaya yang lulus itu cuma 20%. Ya. Nah, kenapa Pak Eman bilang? Kenapa bilang Pak Eman? Karena saya kan sudah membuat pelatihan pernah sama Bu Eli dan teman-teman itu 5 angkatan. Ya, 5 angkatan dan ada pretestnya, ada apanya yang P3K Pak. Nah, soalnya kan sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ kan Pak. Itu rata-rata Pak yang lulus itu 20%. Rata-rata 20%. Jadi saya ngomong ini bisa dibilang adalah politik pendidikan ya Bapak dan Ibu. Banyak yang bertanya Pak Eman, kami diluluskan kok nggak dipanggil-panggil dan nggak jelas. Justru yang kita anggap tidak baik itu, ternyata direktorat itu menganggap itulah yang terbaik. Kenapa? Contoh Pak Eman, teman-teman yang dari Langkat tadi. Mereka 100 orang loh Pak Eman. Nggak main-main. Ini sekarang ini batch 2 Pak Eman. Nanti saya kasih ke Bapak. Nanti Bapak Bapak minta ke saya, WA saya kirim. 100 orang sekarang Pak lagi dipanggil. Ini tadi yang ngomong yang pertama dari sana Pak, dari Langkat. Sementara selama ini satu kabupaten itu biasanya Pak cuma 5 orang, cuma 7. Yang 5 dan 7 itu dari APBN Pak. Nah, jadi saya sampaikan ke Bapak datanya, APBN pemerintah pusat hanya bisa membiayai 2.000 Pak. Nasional, kota nasional 2.000 Pak Eman. Jadi ada berapa Pak Eman jumlah kabupaten kota di Indonesia? Mungkin ada 300-an lebih kan? Ya kan? Tambah lagi nanti yang ini provinsi baru. Jadi kalau cuma 2.000 Pak Eman dibagi 300 berarti satu kabupaten dapatnya berapa? Paling kan cuma 5, cuma 7, cuma 6 gitu. Nah, kenapa diluluskan? Kenapa bilang Pak Eman? Karena ada politik pemerintah pusat supaya ada bantuan dari Pemda. Jadi misalnya Pak Eman kan daerah mana Bapak tadi? Banten ya? Pandeglang. Jadi Bapak bersama teman-teman boleh merapat ke bupati atau kepala daerah. Jadi nanti kepala daerah menyiapkan uang dari bansos atau dari komponen APBD untuk membiayai Bapak. Jadi kalau Bapak dekat dengan bupati, maka Bupati terima Bapak bisa tahun ini 100 orang, 200 orang. Andai kata pun ada 300 orang kemarin lulus pretest, Pak, 300 orang. Misalnya 300 orang, biayanya 5 juta, 3 kali 5, berarti kan 150 juta. Kan 150 juta sama Bupati, sedikit itu, Pak. Iya kan? Jadi Bapak bisa ikut untuk yang ini, PPG. Jadi Pak Eman, analisis ini ada datanya, ada 130.000 orang yang lulus, APBN dari pusat itu hanya mampu 2.000, Pak. Sisanya, maka berjuanglah kita di daerah masing-masing. Makanya tentu
teman-teman yang berjuang di daerah itu melalui AKPAI, melalui MGMP, melalui KKG, melalui ini, itu bersyukur sekali, Pak. Sementara daerah-daerah yang tidak ada gerakan, jadi ironis yang nggak ada gerakan, ya mohon maaf Bapak dan Ibu ya, yang tidak bergerak tentu menunggulah Pak Eman itu dan kawan-kawan yang dari pusat, Pak. Yang jumlahnya per tahun cuma bisa 7, bisa 8. Mungkin paling banyak kabupaten saya termasuk banyak, Pak. Itu saya tanya kemarin sama Bu Kasih, itu dapat kita, Pak, kalau nggak salah 15. Ini 15. Tapi kan yang lulus, Pak, jumlahnya 300 kami. Ini yang sekarang ini kan 300. Jadi kalau misalnya tahun ini 15, tahun depan, Pak, kan belum tentu lagi APBN menyiapkan 15 kan? Oke lah kita buat 15, Pak. Berarti kan teman-teman yang 300 ini dibagi 15, itu kan butuh bisa 7 tahun, 8 tahun lagi, Pak, baru dipanggil. Itulah realitasnya seperti itu, Pak Eman. Itu realitasnya, Pak Eman. Iya. Ya gini, Pak. Saya dari sekolah swasta, Pak. Sekolah swasta. Terus kebetulan ya kalau SMK apa ya, jadi kalau PAI kan ke Kemenak, kalau rekan-rekan yang pelajaran umum kan ada langsung di SIM PKB itu, Pak ya, pemilihannya beda aplikasi. Oh, berarti harus terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Jadi teman memang pengelolaannya berbeda ya, teman-teman. Pak Eman dan teman-teman harus bisa memahami bahwa pengelolaan guru PA ini berbeda. Kalau kita harus aktif di siaga, kalau yang umum di SIM PKB. Tapi karena kita berada di satu sekolah, maka kita dua-dua juga harus kita update. Itulah memang problematika. Jadi Pak Eman tolong tiap semester itu Bapak aktifkan siaga. Karena kalau ada bantuan BSU, Bapak akan terpanggil. Kalau ada program-program tiba-tiba ada program direktorat nanti Pak di 2000 katakanlah tiba-tiba ada program baru di 2022 ini gitu. Jadi Bapak nggak kewalahan lagi. Kenapa? Karena terkadang ada program dari direktorat itu terkadang dibatasi, Pak. Nah, dia sudah harus mendaftar dari tanggal sekian, bulan sekian, siaganya aktif. Kalau tidak, dia tidak akan ini. Makanya banyak teman-teman kemarin, Pak, itu tidak dapat BSU, nggak dapat bantuan, karena dia selama ini menganggap untuk apa saya rajin mengisi siaga, ribet, nggak ada gunanya. Kan nggak ada gunanya bagi guru honor, nggak ada manfaatnya. Tapi tiba-tiba ketika ada BSU, Pak, ada pretest, baru dia mengatakan, oh ada gunanya, baru dia sibuk. Tapi waktu udah habis. Jadi maksud saya begitu, Pak Eman. Memang saya merasakan dan ya. Ya alhamdulillah Pak, sekarang Mas sudah selalu nengok. Alhamdulillah ya. Ya, Pak Eman, mohon maaf Pak Eman, maksud saya adalah fenomena-fenomena teman-teman di luar sana itu. Banyak sekali saya temukan, kebetulan karena saya concern, itu banyak laporan ke saya, Pak. Jadi setelah ada gula, setelah ada bantuan, baru mereka sibuk. Tapi sebelum itu, karena nggak ada manfaat langsung, mereka tidak begitu ini. Untuk apa saya ngisi siaga? Nggak ada manfaatnya gitu. Jadi itu saya kira teman-teman yang hadir di ruangan ini mudah-mudahan memahami tentang kebijakan Direktorat Kementerian Agama. Selalu diintip sekarang siaga. Cuma sekarang ada di fitur bantuan tuh Pak ya. Ya. Itu ada masuk apa itu saya masuk di pengajuan di situ. Ya. Apa ya? Nanti sifatnya Pak selalu koordinasi ke teman-teman di KKG ya, di NGMP. Jadi kalau ada fitur-fitur baru, konfirmasi di ketua KKG, ketua NGMP atau ketua AKPAI atau ke operatornya ya. Jadi atau teman-teman di AKPAI kita aktif terus Pak. Jadi insya Allah kalau teman-teman yang masuk di grup AKPAI, terkadang informasi kita mohon maaf ya bisa lebih cepat terkadang ya. Jadi
saya kira kita bangun relasi lah untuk update informasi. Makasih Pak Eman. Makasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau ini kita diskusikan atau yang mau ditanya? Monggo. Monggo Bapak dan Ibu. Ya, di sini ada Bu Eli. Bu Eli mungkin ada mau diberikan apa penguatan Bu Eli? Bu Eli Pasaribu. Ya, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Salam. Sebentar Pak, saya pasang headset dulu karena lagi di jalan. Tadi saya juga beberapa yang disampaikan Pak Taufik, ya semua saya simak, termasuk Pak Eman tadi ya. Kemudian mengenai tugas-tugas kita nanti, pokoknya jangan ini deh, jangan khawatir nggak bisa gitu. Kita akan bimbing sampai bisa ya Pak Taufik ya. Minimal nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas PPG itu secara mandiri dan tahu gitu. Jadi tidak bingung lagi. Jadi di sini kegiatan kita adalah secara perlahan-lahan nanti melatih Bapak Ibu untuk membuat seperti tadi ya dibilang Pak Taufik, dalam pembuatan di pelajaran itu cukup sulit gitu. Tapi sebenarnya tidak ada yang sulit. Awalnya dulu mau dulu pasti bisa. Ya, karena banyak teman-teman yang akhirnya bisa kok dari yang angkatan pertama itu kan sering japri gitu, Bu Eli ini kok seperti ini. Baru saya jelaskan. Pokoknya kita untuk konsultasi itu kapanpun Bapak Ibu konsultasi kita akan jawab. Selama kita pegang handphone ya pastinya, karena kita kan ada kegiatan lain juga. Itu langsung pas respon gitu. Kemudian kalau misalnya kendalanya loh kok gini Bu, saya coba foto gitu. Kita bisa sharing atau pernah juga saya buat beberapa sekali saya buat meet bagi teman-teman yang mungkin belum paham sekali. Kita di situ langsung praktek, walaupun hanya sebentar, tapi mudah-mudahan bermakna. Intinya Bapak Ibu, ayolah kita memantaskan diri jadi guru yang memang layak untuk sertifikasi itu dulu. Untuk jadi guru yang profesional, kita memantaskan diri dengan pelatihan ini. Itu mungkin dari saya Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Eman nanti Pak Eman dan kawan-kawan juga harus nyiapin video Pak, video pembelajaran. Jadi mumpung kan Pak Eman kan belum dipanggil ya untuk 3 bulan kan. Pak Eman kan belum ya? Pak Eman, mute-nya Pak dibuka Pak. Mute. Izin Pak, mute Bapak. Mic-nya Pak di laptop itu belum dibuka. Ya. Pak Eman, ya, Pak Eman ya, nanti wajib mengupload video pembelajaran Pak di RPL itu. Kalau Bapak nanti udah Pak. Udah. Alhamdulillah. Halo. Pak Eman, nanti video pembelajaran seperti itulah Bapak dan Ibu harus dipersiapkan, dan kalau bisa diupload di YouTube Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak dan Ibu wajib melaporkan linknya ke pihak panitia LPTK. Jadi link itu. Jadi dari sekarang Bapak dan Ibu sudah harus seperti Pak Eman. Pak Eman itu sudah ada. Ya, kalau bisa Pak, video-video Bapak dibuat di YouTube dan kemudian dibuat tagarnya, sehingga nanti kalau misalnya Bapak mau ngambil 3 tahun yang akan datang, kan itu kan repot juga kan Pak, 3 tahun yang akan datang. Nah, jadi kalau Pak Eman punya YouTube, Bapak tinggal ketik tagarnya aja, misalnya tagarnya misalnya Eman video pembelajaran gitu ya kan. Jadi Eman video pembelajaran 1, Eman video pembelajaran 2, Eman video pembelajaran 3. Jadi Bapak nanti tinggal ketik saja tagarnya tagar Eman itu, sehingga 3-4 tahun yang akan datang Bapak tinggal ini harus bikin kayak apa ya Pak, kayak YouTuber, untuk YouTuber, karena
pengalaman kita kan Pak, kadang laptop kita rusak kan. Saya kemarin jadi yang sudah lama. Iya, sudah lama. Itulah namanya rekognisi Pak, 6 tahun terakhir. Bapak udah berapa tahun jadi guru Pak? Pak Eman udah berapa tahun? Pak Eman. Ngajar Pak. Iya, udah berapa tahun? 2008, hampir 14 tahun, 15 tahun Pak ya? 15 tahun, berarti yang 6 tahun terakhir portofolionya harus Bapak upload Pak. Oh. Jadi yang 6 tahun terakhir, tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017, tahun 2016. Dari 2016 dokumennya harus Bapak siapkan. RPP 2016, RPP 2017, RPP 2018, RPP 2019, RPP 2020, RPP 2021. Bapak harus siapkan RPP-nya. Itu namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau banyak guru-guru yang belum paham Pak. Ini saya nggak tahu bagaimana stresnya ini mereka yang sekarang dipanggil ini. Stres dalam arti selama ini stres nggak dipanggil-panggil. Sekarang udah dipanggil stresnya karena menyiapkan RPL. Menyiapkan perangkat ya. Iya, itu namanya RPL Pak. Itulah namanya RPL. Videonya juga harus ada Pak. Video di 2016 harus ada, video di 2017 harus ada, video di 2018 ada, video di 2019. Namanya rekognisi. Oh. Video Bapak harus ada. Per tahun harus ada. Iya, kalau tidak, Bapak dianggap bukan calon guru yang profesional. Bapak tidak pantas. Karena Bapak kita ini oleh negara dianggap orang-orang yang sudah pengalaman. Bapak kan udah 18 tahun mengajar. Buktinya mana 18 tahun itu? Itu namanya harus ada bentuk fisiknya Pak ya, video pembelajaran. Kemudian Bapak harus punya sertifikat pelatihan. Semester. Alhamdulillah ini Pak lagi ngumpulin sekarang Pak. Iya. Sekarang gampang sekarang webinar ya kan. Jadi webinar. Nah, jadi mohon itu nanti Pak semua Bapak simpan dalam satu media Google Drive. Ibu, Bapak harus punya Google Drive. Jadi semua itu Bapak simpan sekarang. Ya, jadi nanti ketika Bapak dipanggil, Bapak kan tinggal klik aja. Kalau laptop Bapak hilang, seperti saya dulu Pak, laptop saya saya install kemudian oleh mekanik apanya itu yang betuli laptop saya, nggak tahu gimana terdelete dia Pak. Akhirnya dokumen saya dari 2011 hilang semua. Jadi, tapi yang ada di email, alhamdulillah yang ada di Google Drive bisa, walaupun nggak begitu banyak ya, tapi alhamdulillah. Jadi dari sekarang Bapak dan Ibu harus punya Google Drive. Dan itulah gunanya kita nanti akan latih bagaimana membuat Google Drive, membuat Google Classroom. Mungkin nanti juga Bapak dan Ibu bisa konsultasi terkait membuat YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita membuat komunitas pembelajaran lah Pak. Ya, tentu kami ingin Bapak dan Ibu harus bisa bergabung dan memastikan Bapak Ibu harus melihat jangka panjangnya, jangan lihat jangka pendek. Jadi jangan lihat apa yang Ibu berikan sekarang ini, tapi nanti Ibu harus lihat apa yang Ibu terima selama yang akan datang. Banyak sekali manfaatnya akan Ibu terima. Jadi siapkan dari sekarang video pembelajaran, kemudian LKPD, kemudian ini Pak, PTK. Apa Pak? PTK, penelitian tindakan kelas. PTK. Ya, Bapak siapkan PTK. Kalau tidak salah mungkin kemarin itu masih proposalnya aja, kalau tidak mungkin. Ya, alhamdulillah kalau memang nanti benar cuma proposalnya, itu tidak terlalu berat, nanti kita ajarkan. Dan kebetulan saya hari Senin ini, ya besok, saya akan menyampaikan materi proposal PTK. Karena kemarin yang waktu tatap muka, waktunya nggak cukup. Maka saya amputasilah materi PTK. Jadi supaya teman-teman yang lain bisa nyampaikan tatap muka, saya nggak apa-apalah online saja. Jadi nanti hari Senin sore saya akan nyampaikan tentang pembuatan proposal PTK. Jadi Bapak dan Ibu yang mau bergabung nanti di hari Senin daftar aja supaya nanti nggak apa-apa kita langsung ikut, nggak apa-apa. Nanti di angkatan kedua ikut lagi nggak apa-apa.
Jadi nggak ada masalah ya. Lebih cepat saya kira lebih bagus ya, supaya kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang pembelajaran seperti itu. Makasih Pak Eman ya, makasih banyak sudah mau bergabung. Dapat linknya dari mana Pak? Ini Pak, saya saking banyaknya webinar nih Pak, saya juga ini lupa ini yang kegiatannya tanggal 11, 12 itu Pak ya, yang 3 hari sampai tanggal ini Bapak. Oh, ya. Yang 11 hari. Apa ya? Playernya itu ya, player. Ya, yang mulainya tanggal. Ya benar, itu 11, hari. Ya itu. Kegiatan. Ya benar-benar. 11, 12, terus lanjutnya tanggal. Terus sampai 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai tanggal 19. Oh gitu ya. Tapi satu hari kita cuma 1 jam aja Pak. Nanti mungkin setelah saya nanti ada Bu Eli. Setelah Bu Eli ada Pak Awal, setelah Pak Awal ada. Jadi kita terus menggunakan waktu yang ada lah Pak untuk teman-teman ini biar bisa terus yang memperdalam materi yang di tahap di pertemuan pertama Pak. Karena kalau pertemuan pertama itu materinya cukup banyak dan waktunya sangat terbatas. Jadi kita buat sengaja untuk melayani teman-teman, kita kasih waktu lagi 11 kali pertemuan Pak. Dan 11 kali pertemuan itu kita nggak ada udah nggak ada lagi pembiayaan, karena kita memang sifatnya membantu kita, bukan profit gitu. Jadi itu teman-teman yang harus paham, karena kami tahu kondisi teman-teman. Dan teman-teman ini kita Pak rata-rata sudah, mohon maaf ya, kita kan udah PNS Pak. Jadi kita tidak orientasinya lagi untuk. Saya masih. Ya Pak. Saya masih honor Pak di swasta lagi. Ya maksud saya Pak Eman, maksudnya gini loh Pak Eman, kami bukan mau mencari uang gitu loh. Mohon maaf ya, Pak. Ya, karena kan kami rata-rata udah sertifikasi gitu kan. Ya kalau kami cari uang kan nggak mungkin dengan program continue begitu dengan biaya seperti itu kan nggak mungkin bisa nggak maksud kami Pak Eman bukan mengatakan saya PNS Pak Eman honor, bukan begitu. Maksudnya dengan kaitan dengan pembiayaan itu terkadang teman-teman itu menganggap 550.000 banyak banget. Dia memang terus terang memang banyak gitu. Tapi kan manfaatnya itu loh gitu. Manfaatnya kan. Nah, itu saya kira yang yang perlu teman-teman sampaikan. Ya, silakan Bu Susi, Pak Sudartono, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Ikut ya. Jadi memang ini masih baru bagi Susi, karena Susi termasuk guru muda lah gitu kan, masih kurang lebih 4 tahun baru honorer sebagai guru agama gitu kan. Jadi memang masih ganjel di hati dan masih banyak unek-unek ini apa gitu. Jadi masih bingung gitu kan. Buat video belum bisa gitu kan. Alhamdulillah kurang Bapak gitu. Dan untuk kaitan dengan kegiatan hari Senin itu daftarnya itu pakai link atau bagaimana Pak? Kami angkat yang alumni ini. Terima kasih. Susi, Ibu Susi ngajar tahun berapa Bu? 2018 itu kamu jadi guru kelas gitu kan? Enggak, yang PAI Pak Bu. PAI-nya 2000 berapa? 2019 2020 Pak. Nah, gini ya, Ibu harus siap-siap menerima konsekuensinya. Ibu kan 2019 ya. Iya kan? 2019. Mohon maaf Ibu ya, saya harus ngomong pahit-pahit ya. Ibu tidak mungkin akan dipanggil tahun ini, ya kan? Kenapa? Karena yang dipanggil itu syaratnya harus mengajar sejak tahun 2015. Sementara Ibu mengajar tahun 2019, ya kan? Pastilah yang 2015 lah yang lebih didahulukan. Tetapi dari sisi waktu, tentu ini Ibu kan sangat bermanfaat. Dari sekarang tahu, nanti Ibu tiba-tiba dipanggil 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, atau 5 tahun yang akan datang, Ibu dipanggil. Ketika Ibu dipanggil, Ibu udah bisa persiapkan semuanya gitu. Nah, jadi saya kira tidak ada kata terlambat. Jadi
Jadi dari sekarang Ibu harus mempersiapkan semua. Sebenarnya gini lah Bu. Bu Susi kan ngajar, Ibu punya perangkat pembelajaran kan? Iya Pak, tapi masih manual. Ya, makanya yang manual itu pelan-pelan nanti Ibu nanti terus terang ini sebenarnya udah materi ya. Saya kan hanya sosialisasi. Nanti Ibu RPP Ibu itu Ibu scan. Ya. Atau minimal RPP Ibu itu betul-betul Ibu jaga, Ibu simpan di dalam satu box. Jangan hilang. Nah, jadi nanti yang sudah distempel kepala sekolah jangan hilang, disimpan baik-baik ya. Nanti tiba-tiba Ibu 4 tahun yang akan datang ya, mudah-mudahan ya ada perubahan kebijakan 3 tahun yang akan datang Ibu dipanggil, Ibu tidak kewalahan lagi. Sama dengan yang tadi Pak Eman sudah punya video. Nah, Ibu juga harus punya video pembelajaran ya, video pembelajaran yang nggak apa-apa ya Bu ya. Dari sekarang itu Ibu harus, walaupun Ibu belum tahu kapan dipanggil, Ibu kalau bisa minimal Ibu setiap semester ada 1 video Bu, video pembelajaran Ibu. Nah, bagaimana cara membuat video pembelajaran nanti diajarkan Bu Eli menggunakan Canva Bu. Nah, disitulah Bu Susi nanti merasakan bagaimana manfaatnya ikut program ini. Nah, Ibu udah pernah menjalankan apa, bisa Canva Bu, media Canva? Belum Pak. Nah, justru itu nanti Ibu akan diajarkan buat Canva. Kemudian Ibu diajarkan nanti buat LKPD dengan soal-soal berbasis game dan linknya. Jadi itu memang terus terang ya Bu ya. Saya menyarankan Ibu harus ikut. Banyak manfaatnya nanti ya. Ibu harus minimal Ibu bisa tahu apa itu Google Classroom, tahu apa itu Google Drive, ya, tahu apa itu bagaimana mengupload video pembelajaran di YouTube, tahu Ibu itu apa itu tagar. Ya saya kira seperti itu Bu, nggak boleh lagi tawar-menawar lagi. Jadi saya kira ya bisa dibilang Ibu ya beruntung lah ya, bisa nanti bergabung nanti di komunitas kami Bu. Saya berharap Bu Susi harus ikut lah ya, karena Ibu punya waktu yang panjang lagi kan untuk menyiapkan itu. Dan kalaupun misalnya Ibu nggak dipanggil PPG, ilmu yang kita sampaikan, yang sampaikan teman-teman kan pasti bermanfaat kan ke Bu Susi kan. Itu udah pasti kan. Iya kan? Nah, saya kira banyak kali manfaatnya Bu. Ya, kalau Ibu ikuti pelatihan dengan materi sebanyak itu, saya kira Ibu tidak sebanding lah dengan pembiayaan yang Ibu berikan. Karena cukup banyak sekali materi-materinya. Begitu ya Bu Susi. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa bergabung ya. Kita bangun komunitas. Kami sangat senang kalau Ibu bisa merasakan manfaat dari program ini. Itu kami sangat bahagia karena kami ingin apa yang kami sudah rasakan sekarang, yang kami alami, kami ingin transfer juga ke Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi dengan kolektivitas seperti ini, dengan jaringan seperti ini, kita bisa lebih percepat lagi Bu transfer pengetahuan dan transfer pengalaman. Itu ya Bu. Yang tadi daftarnya gimana? Yang mana Bu? Kegiatan hari Senin besok ini. Oh, nanti saya kasih linknya ke Ibu. Nanti Ibu chatting ke saya aja. Nanti saya masukkan Ibu ke grup resminya. Jadi Ibu tinggal update apa di situ aja, di grup resmi itu. Jadi semua informasi tentang link Zoom itu pasti ada di grup itu, dan mohon dicatat Bu, karena banyak sekali grup. Saya takut guru-guru sekarang banyak lupa. Ya, banyak sekali. Nah, caranya nanti gini Bu, biar gampang caranya. Ibu ketik nama saya misalnya, di situ simpan Ahmad Taufik Nasution atau Ahmad Taufik Medan. Lalu nanti setelah Ibu ketik Ahmad Taufik Nasution, Ibu lihat grup-grup di mana kita bergabung. Nah, itu Ibu akan lihat gitu. Kalau ada di grup itu nama saya, nah, itu grup itu Ibu bisa catat lah mana grup yang, kan bisa dilihat grup terbuka dan grup tertutup, Bu. Kita ada grup yang tertutup. Grup kami kan ada grup yang tertutup. Tertutup dalam arti kata kan yang kami batasi dong. Ya, nggak semua orang bisa masuk dong ke grup kita. Karena kita kan seperti dibilang Bu Eli tadi, kita kan membantu teman-teman itu terkadang ya nggak lihat siang malam gitu kan. Nah, jadi tentu
kami batasi gitu, dan yang dibatasi itu adalah orang-orang yang mau bergabung yang kita kan. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi pastikan Bu Susi, ibu yang ada di grup saya ya pastikan itulah grup apa. Nah, ya, tolong diingat Pak. Kan kata kuncinya bisa dibuat misalnya RPL. Ibu tinggal klik aja RPL. Nah, kalau RPL ya berarti itu grup penting yang ini. Kalau saya alhamdulillah Bu, banyak banget grup ini, saya alhamdulillah nggak gitu susah ya, karena saya tahu mana grup yang urgen sama saya dan mana grup yang kurang begitu urgen. Tapi saya update semua gitu, saya nggak ada masalah karena apa namanya sudah terbiasa dengan banyaknya. Malah saya terkadang Pak Eman dengan banyak grup ini, alhamdulillah Pak Eman, hitungan detik saya tahu informasi yang di Binjai Pak. Itu tadi yang saya dapat informasi 100 orang dipanggil itu hitungan detik loh Pak. Dapat dari grup sebelah karena saya ada di grup Binjai. Nanti apa yang terjadi di grup katakan misalnya informasi di Simalungun, saya bisa dapat Pak informasi di Simalungun. Jadi manfaat bagi saya banyak grup, saya malah ya alhamdulillah dalam hitungan detik bisa banyak informasi. Jadi saya bisa ngolah ini Pak, ngolah berbagai macam data. Jadi bisa ngambil kebijakan untuk. Nah, makanya termasuk program RPL ini Pak. RPL ini salah satunya karena kita cepat dapat informasi dari dalam Pak. Nah, dan kemudian kita cepat berempati ke teman-teman yang kesulitan. Nah, cepat dapat informasi dari dalam, ada RPL, kemudian teman-teman itu banyak yang curhat, kemudian kita empati, ya udah kita buat program ini. Dan program ini Pak Eman di nasional RPL ini, pelatihan RPL ya baru kita gitu. Belum ada orang lain melaksanakan program ini. Ini program RPL ini baru kami. Nah, jadi mohon doanya lah Bapak Ibu supaya tim 11 ini sehat-sehat lah ya kan. Ini baru ini. Terima kasih banyak Pak Taufik sebelumnya. Ya. Terima kasih banyak. Saya percaya Bapak ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kami. Iya, gitu. Ya, Pak Eman. Jadi itu. Pak Taufik. Mohon maaf Pak, mohon izin karena di kami sudah sudah masuk waktu maghrib. Ya, makasih Pak Eman ya. Oke. Ya, terima kasih atas pencerahannya Bapak. Nanti kita lanjutkan di chatting aja. Silakan. Ya, makasih Pak. Mungkin ini Waalaikumsalam. Ada Bu Rahma sama Pak Sudartono mungkin terakhir. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Ya, langsung Pak. Waalaikumsalam. Saya guru SMA Negeri 1 Dorok Masihul Pak, sudah 11 tahun mengajar. Ya. Tahun 2019 yang lalu saya sudah lulus preset Pak dengan hasil yang pas-pasan 65. Lalu sekaitan dengan itu Pak, seberapa besar kemungkinan kami dipanggil untuk PPJ di batch 2 ini Pak? Ya, gini Pak, mohon maaf saya potong langsung Pak, waktunya terbatas. Pak Sudartono, Dolok Masiul itu masuk Simalungun ya Pak? Serdang Bedagai Pak. Ya, Serdang Bedagai. Ada Bu Eli, nanti Bu Eli bisa menguatkan. Jadi, Bapak lulus 2019 ya? Iya Pak. Bapak lulus 2019. Sementara setahu saya, Serdang Bedagai belum ada nampak sinyal bantuan dari apa. Nanti Bu Eli yang nyinggung ya. Belum ada bantuan dari Pemda, Pak. Jadi Bapak tergantung kepada pembiayaan dari pusat, Pak. Nah, jadi pembiayaan dari pusat. Lalu teman-teman yang lain tolong diingat, yang dipanggil itu, Pak, satu diprioritaskan yang nilainya paling tinggi, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, nilainya paling tinggi. Yang kedua, masa mengajarnya yang paling lama. Jadi kalau misalnya Bapak nilainya 65, sementara teman-teman Bapak ada yang 70, ada yang 75, maka mereka yang diprioritaskan, Pak. Nah, gitu ya, Pak Sudartono. Jadi tahun lalu berapa orang Pak yang dipanggil? Terakhir. Tahun lalu dipanggil PPJ Pak? Iya. Yang saya tahu Serdang Bedagai 3 orang atau 4 orang gitu Pak. Nah, jadi coba Bapak cari datanya. Yang lulus tahun 2019 berapa orang Pak? Kurang tahu saya Pak. Nah, itu ada datanya Pak. Ada datanya di Pakis. Kita berasumsi ya Pak ya. Misalnya kita berasumsi ada 100 orang ya, ada katakanlah 50 orang ya Pak ya, minimal ya. Ya Pak. Iya kan Pak? Halo Pak. Ada 5. Halo? Ada 50 orang. Lalu kotanya 3 Pak. Kan kotanya rata-rata kan 3, 4 kan Pak? Kan Pak Sudartono
kalau 50 kan rata-rata 3. Berarti coba Bapak bagi 50 bagi 3, Pak. Berarti berapa tahun Bapak baru dapat kalau Bapak nilainya paling rendah? Katakanlah 5 ya. 50, 5. Berarti 1, 2, 3, 10 tahun, Pak. Kalau Bapak nilainya paling rendah, misalnya di antara yang lain, berarti Bapak nunggu paling lama 10 tahun, paling cepat 1 tahun. Jadi kalau di tengah-tengah berarti Bapak nunggu 2 tahun atau 3 tahun. Ya kan? Jadi 2019, 2020 kita kemarin nggak ada kota karena COVID, 2021, 2022. Jadi Bapak bisa dipastikan Bapak nunggu lagi lah, Pak. Mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun gitu. Tapi kalau ternyata ada biaya dari Pemda, ya Bapak semestinya bisa dipanggil di batch 2 ini. Saya yakin bisa. Kira-kira Pak Sudartono tergambar nggak yang saya jelaskan ini, Pak? Halo, Pak? Halo, Pak? Halo? Halo? Baik, kita lanjut ke Bu Rahma ya. Silakan Bu Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Taufik dan juga kepada semua tim, Pak. Jujur saja selama ini berkat bantuan Bapak, Pak Remelvi, dan teman-teman yang lain, saya melewati tes P3K, Pak. Alhamdulillah bisa dan lulus kemarin, Pak. Jadi sangat luar biasa dan saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak dan teman-teman. Kemudian berkat Bapak juga saya tahu dengan AKPAI, berkat bantuan Bapak juga saya tahu dengan KTA AKPAI, seperti apa prosesnya dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya diberikan kesempatan waktu untuk bertatap muka, Pak, saya pengen sekali rasanya tuh bertemu dengan Bapak dan teman-teman juga untuk secara langsung lah mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya gitu. Karena berkat perantara Bapak dan teman-teman, alhamdulillah saya sudah bisa menikmatinya sampai saat ini. Dan kebetulan Pak, tahun ini saya dipanggil untuk mengikuti PPG. Dan kemarin pada yang pertemuan yang pertama saya mengikuti, tetapi karena sinyalnya itu kurang bersahabat sehingga proses untuk pembelajaran RPL lewat daring itu tidak bisa dipahami secara maksimal, Pak. Nah, yang saya tanyakan nanti untuk tanggal 11 nanti itu apakah nanti itu berlanjut atau ada pengulangan sedikit, Pak, mengenai materi yang kemarin kita bahas kayak gitu, Pak. Terima kasih. Itu aja Pak yang saya tanyakan dan juga terima kasih banyak Pak, itu saja Pak. Bu Rahma dari apa namanya, nggak asing sama saya, dari mana Bu? Saya dari Kalteng Pak. Oh saya iya, Kalteng, dari Kalteng ya. Makasih ya, Bu Rahma, namanya nggak asing Bu Rahma, selamat ya. Berarti Ibu udah lulus P3K, dipanggil lagi nih ya, PPG ya. Masya Allah. Makanya kegiatan Bapak itu harus wajib diikuti gitu Pak, karena rasa terima kasih saya. Bu Rahma ya. Jadi makasih Bu Rahma apresiasinya. Kebetulan saya juga beberapa kali diminta jadi narasumber di AKPAI Sumatera Barat. Jadi ternyata di situ juga Bu Rahma hadir. Jadi memang kebetulan Bu Rahma kita dapat akses itu karena perantara juga dari AKPAI ya. Jadi kita dapat jaringan antara ketua DPP AKPAI dengan pihak konsorsium di pusat. Jadi kita memanfaatkan akses lah informasi itu sehingga Bu Rahma bisa akses bagaimana dinamika dan bagaimana update informasi dari dalam terkait dengan P3K. Dan sekarang juga nanti PPG Bu, kita ada tim nanti terkait dengan UP. Nanti Bu, yang banyak kelemahan di UP Bu. Di UP itu namanya ujian pengetahuan. Jadi teman-teman harus tahu ujian pengetahuan itu tidak dibuat oleh LPTK Bu, tapi ujian pengetahuan itu dibuat oleh Panselnas di Jakarta. Jadi di sana nanti Bu Rahma banyak teman-teman yang kewalahan di situ Bu. Nanti kita juga fasilitasi bagaimana soal-soal yang bisa diupdate terkait dengan UP.
Lalu kemudian terkait naik dari hari Senin nanti, kami pengalaman kemarin kami akui Bu, kami terpaksa menyampaikan materi itu sampai sebanyak itu karena itulah yang dituntut oleh LPTK. Tapi ternyata antara waktunya 3 hari dengan materi ternyata tidak selaras, sehingga kami menganggap memang itu tidak maksimal. Makanya nanti di refresh itu, Ibu silakan aja, kami nanti akan melayani terkait apa saja kesulitan-kesulitan Ibu. Jadi nanti besok malam, besok sore kita masuk di proposal PTK. Saya kira itu sangat penting. Lalu nanti Bu di angkatan 2, Ibu boleh juga ikut, nggak ada masalah, walaupun apa di angkatan 2 dan tetap pembiayaan tidak ada lagi karena kami sudah masukkan Ibu di angkatan 1. Nah, nanti di angkatan 2 polanya agak kami bedakan Bu. Nanti di Zoom-nya kami perbanyak 30%. Jadi terlayani teman-teman yang ada di Zoom. Kalau yang kemarin kan kita langsung melayani yang ada di tatap muka aja kan Bu, yang kemarin itu angkatan 1. Nah, jadi tidak begitu efektif. Jadi seolah-olah ada yang diperhatikan, ada yang tidak. Jadi nanti kami usahakan 30% Bu, kita mulai di Zoom. Jadi nanti share materinya di Zoom, interaksinya di Zoom, sehingga teman-teman yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di katakanlah di Lampung, itu terlayani 30% di Zoom-nya. Lalu nanti sisanya 70% baru kita melayani teman-teman yang ada di tatap muka. Saya kira itu. Jadi kepada Bu Rama nggak ada masalah, nggak ada kendala. Nanti di refresh mulai tanggal 11 sampai tanggal 19 kita. Nanti saya hari pertama, hari kedua nanti Bu Eli, hari ketiga nanti Pak Awal, hari keempat sampai hari ke berapa itu, hari ke-11 itu. Mungkin kedengarannya 11 hari, tapi ternyata jamnya itu tidak banyak, cuma 1 jam sampai 1 jam setengah saja, supaya kita tidak terlalu bosan gitu. Demikian Bu Rama, saya kira cukup ya, Bu Rahma. Oke Pak, Bapak-bapak, boleh nggak Pak nanti direkam dan rekamannya itu di-share di grup Pak. Jadi kalau seandainya ya, insya Allah Bu, ini saya rekod ini. Hilang, thank you. Iya, makasih Bu Rama ya, selamatlah ya, cukup bahagia mendengarnya lulus P3K, dipanggil PPG, Masya Allah. Selamat Ibu. Iya. Dan kemarin itu Pak kita membentuk AKPA ya Pak ya di tahun 2019 awal-awal COVID kemarin itu dari provinsi kaget kenapa di Seruyan sudah ada yang punya KTA katanya. Terus kamu dapat informasi dari mana? Terus saya bilang dari Pak Ahmad, dari Pak Ahmad Taufik. Itu dari mana? Saya ketemu beliau di Facebook kemarin tuh, terus bincang-bincang sama sampean, terus kan saya chat-chat Bapak gitu. Oh, mereka tuh kaget kayak gitu. Ternyata sebelum dibentuk AKPAI di kabupaten, saya sudah memiliki kartu tersebut ya, karena perantara Bapak tersebut gitu. Jadi mereka kaget semua. Jadi Bu Rama, ini sekarang kan era digital, kemudian dampak dari COVID, kita sekarang ini tidak lagi dihalangi oleh apa kan, oleh area, oleh kabupaten, oleh provinsi. Jadi teman-teman yang apa namanya, yang senang berinteraksi dengan media digital. Jadi kita sekarang ini teman yang jauh malah kadang lebih dekat gitu, lebih cepat aksesnya dari teman-teman yang ada di sini. Saya kira Bu Rama makasih banyak ya. Saya kira cukup mungkin. Saya juga terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kira Bapak dan Ibu karena berhubung di sini juga memasuki maghrib, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga Bu Eli yang sudah hadir. Nanti Bu Eli insya Allah tanggal 12 materinya tentang apa Bu? Pembuatan Canva. Jadi Bu Rama tolong yang hari Selasa jangan sampai tidak ikut dengan Bu Eli ya, dengan materi pembuatan pembelajaran dengan menggunakan Canva. Dan kalau ada pertanyaan terkait misalnya hal-hal lain, misalnya masalah Google Drive, masalah Google Classroom, nanti bisa ke Bu Eli, bisa juga ke Bu Dahlina. Saya kira demikian Bapak dan Ibu ya. Terima kasih banyak. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.